Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan penilaian harian 2, persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Ini adalah materi pertemuan ke-9 semester 1, tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP hari ini, Sabtu, tanggal 11 September 2021. F-ISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UCUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F-ISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, penilaian harian 2, materinya adalah persamaan kuadrat. Di sini terdiri atas 30 soal pilihan ganda. Nah, petunjuk umumnya, pertama, isilah identitas kalian pada lembar jawab komputer yang tersedia di file Excel yang sudah disediakan dengan huruf kapital. Yang kedua, tulis jawaban kalian A, B, C, atau D yang kalian anggap benar pada LJK juga dengan huruf kapital. Yang ketiga, kumpulkan langsung via WA Ibu sebelum jam 16.00 atau jam 4 sore. Soal yang pertama, manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan persamaan kuadrat? Poin A, 2x kuadrat ditambah 20x sama dengan 0. B, 3x kuadrat dikurangi 23 sama dengan 0. C, 5x kuadrat ditambah 20x sama dengan 30. Dan D, 20x dikurangi 13 sama dengan 0. Oke, hati-hati di sini yang bukan merupakan persamaan kuadrat. Soal nomor 2. Diketahui persamaan X dalam kurung 2x ditambah 8 ditambah 12x dikurangi 27 sama dengan negatif 50. Maka bentuk umum persamaan kuadratnya adalah A, 2x kuadrat ditambah 20x dikurangi 23 sama dengan 0. B, 2x kuadrat ditambah 20x ditambah 23 sama dengan 0. C, 2x kuadrat dikurangi 20x dikurangi 77 sama dengan 0. Dan D, 2x kuadrat dikurangi 20x ditambah 77 sama dengan 0. Oke, perhatikan di sini ada yang di dalam kurung, berarti kalian ubah dulu dengan distributif perkalian terhadap penjumlahan dan kumpulkan yang XX. Nah, nanti bentuk umum persamaan kuadratnya seperti apa. Oke. Soal nomor 3. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 9X dikurangi 36 sama dengan 0 adalah A, negatif 12 dengan 3, B, 12, negatif 3, C, negatif 18 dengan 2, D, 18 dan negatif 2. Oke, kalian cari yang mana yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Soal nomor 4. Diketahui akar suatu persamaan kuadrat adalah X sama dengan 10. Maka persamaan kuadrat tersebut adalah A, 2x kuadrat ditambah 20x dikurangi 23 sama dengan 0. B, 2x kuadrat dikurangi 20x sama dengan 0. C, 2x kuadrat dikurangi 20x dikurangi 7 sama dengan 0. Dan D, x kuadrat dikurangi 20x ditambah 50 sama dengan 0. Oke, ini paling gampang kalian substitusi nilai X sama dengan 10 ke persamaan yang ada. Jadi kalau nilainya benar sama dengan 0, berarti itulah jawabannya. Soal nomor 5. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 17x ditambah 20 sama dengan 0 adalah A, negatif 5 per 3,4, B, 5 per 3, negatif 4, C, negatif 5 per 3, negatif 4, dan D, 5 per 3,4. Oke, kalian bisa dengan cara memfaktorkan atau dengan rumus kuadratik
atau dengan melengkapkan kuadrat sempurna? Silahkan, mana yang kalian bisa? Soal nomor 6. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 15X dikurangi 34 sama dengan 0, maka persamaan berikut yang identik dengan persamaan di atas adalah A. X kuadrat ditambah 15X ditambah 15 per 2 dikuadratkan sama dengan 3 per 4 ditambah 15 per 2 dikuadratkan. B. X kuadrat dikurangi 15X ditambah dalam kurung negatif 15 per 2 dikuadratkan sama dengan 34 ditambah negatif 15 per 2 dikuadratkan. Kemudian poin C, X ditambah 15 per 2 dikuadratkan sama dengan 259 dibagi 4. Yang poin D, X dikurangi 15 per 2 dikuadratkan kemudian sama dengan 361 per 4. Oke, kalian cari dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke. Soal nomor 7. Dengan menggunakan rumus ABC pada persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 19x ditambah 30 sama dengan 0, maka persamaan berikut yang benar adalah poin A. X sama dengan negatif 19 plus minus akar 361 dikurangi negatif 240 per 4. Poin B. X sama dengan negatif 19 plus minus akar 361 ditambah 240 per 4. Poin C. X sama dengan negatif 19 plus minus akar 361 dikurangi 240 per 4. Kemudian poin D. X sama dengan 19 plus minus akar 361 dikurangi negatif 240 per 4. Oke, kalian harus mencari dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Soal nomor 8. Diketahui persamaan kuadrat dalam kurung X ditambah 6 dikuadratkan dikurangi 4X sama dengan negatif 10X ditambah 8. Maka bentuk umum persamaan kuadratnya adalah yang disebut persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jawabannya adalah poin A. X kuadrat ditambah 18X ditambah 28 sama dengan 0. B. X kuadrat dikurangi 18X ditambah 28 sama dengan 0. C. X kuadrat ditambah 26X ditambah 44 sama dengan 00. Dan D. X kuadrat dikurangi 26X ditambah 44 sama dengan 0. Silahkan kuadratkan dulu X ditambah 6 itu, kemudian disederhanakan dan bentuk supaya menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Soal nomor 9. Diketahui persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 6x dikurangi 10 sama dengan 0. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut adalah A. Negatif 196, B. 196, C. Negatif 124, dan D. 124. Nilai diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Kalian tahu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Masukkan. Soal nomor 10. Diketahui persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurangi 13x ditambah 16 sama dengan 0. Jenis akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah A. Persamaan kuadrat mempunyai dua akar berbeda. B. Persamaan kuadrat mempunyai dua akar kembar. C. Persamaan kuadrat mempunyai satu akar. Dan D. Persamaan kuadrat tidak mempunyai akar nyata. Berarti kalian harus mencari jenisnya itu dengan diskriminan. Nilai diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. A-nya kalian tahu, B-nya tahu, dan C-nya tahu. Silahkan dihitung. Soal nomor 11. Diketahui persamaan kuadrat 5x kuadrat ditambah 12x dikurangi 8 sama dengan 0. Jenis akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah A. Persamaan kuadrat mempunyai dua akar berbeda. B. Persamaan kuadrat mempunyai dua akar kembar. C. Persamaan kuadrat mempunyai satu akar. Dan D. Persamaan kuadrat tidak mempunyai akar nyata. Karena yang dicari adalah jenis akar persamaan kuadrat, berarti kalian mencari diskriminan atau nilai diskriminan sama dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC.
Oke. Soal nomor 12. Diketahui persamaan kuadrat 6x kuadrat dikurangi 24x ditambah 24 sama dengan 0. Jenis akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah A. Persamaan kuadrat mempunyai dua akar berbeda. B. Persamaan kuadrat mempunyai dua akar kembar. C. Persamaan kuadrat mempunyai akar berlawanan. Dan D. Persamaan kuadrat tidak mempunyai akar nyata atau akar real. Oke, berarti kalian cari juga nilai diskriminan. Diskriminan sama dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, setelah tahu nilainya diskriminan berapa, kalian akan tahu persamaan kuadratnya jenisnya apa. Soal nomor 13. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 10x ditambah k sama dengan 0. Mempunyai sepasang akar kembar. Maka nilai K yang memenuhi adalah A 10, B 25, C 30, dan D 100. Oke, karena di sini syaratnya mempunyai sepasang akar kembar, berarti akarnya hanya satu. Nah, kalian atau kembar dua tapi sama persis nilainya. Kalian akan menemukan diskriminannya harus sama dengan 0. Oke. Kalau sama dengan 0 berarti akarnya kembar. Oke, silahkan dicari. Soal nomor 14. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat. 5x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Maka nilai dari x1 kuadrat x2 ditambah x1 x2 kuadrat sama dengan A. Negatif 21 per 5, B. 21 per 5, C. 108 per 25, dan D. Negatif 108 per 2. Oke, perhatikan di sini. Karena di sini adalah akar-akarnya x1 dan x2, dan yang dicari adalah x1 kuadrat x2 ditambah x1 x2 kuadrat, berarti kalian mencari dulu jumlah akar-akarnya, atau x1 ditambah x2, kemudian hasil kali akar-akarnya, atau x1 kali x2, rumusnya ada. Silahkan dicari. Soal nomor 15. Bentuk umum persamaan kuadrat yang akar-akarnya 8 dan 12 adalah A. X kuadrat ditambah 20x dikurangi 96 sama dengan 0. B. X kuadrat dikurangi 20x ditambah 96 sama dengan 0. C. X kuadrat ditambah 20x ditambah 96 sama dengan 0. Dan D. X kuadrat dikurangi 20x dikurangi 96 sama dengan 0. Oke, karena di sini yang diketahui adalah akar-akarnya, berarti kalian menyusun bentuk umum persamaan kuadrat dengan rumus X kuadrat dikurangi jumlah akar-akarnya, X tambah hasil kali akar-akarnya sama dengan 0. Atau X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2 tutup kurung X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Oke, silahkan dihitung. Soal nomor 16. Nilai X sama dengan negatif 10 merupakan penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat tersebut adalah A. X kuadrat ditambah 3X dikurangi 70 sama dengan 0. B. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 50 sama dengan 0. C. 2X kuadrat dikurangi 14X ditambah 60 sama dengan 0. Dan D. 2X kuadrat dikurangi 15X dikurangi 60 sama dengan 0. Oke, ini lebih gampangnya kalian substitusi nilai X sama dengan negatif 10 ke persamaan yang ada. Jika nilainya nanti sama dengan 0, berarti dialah persamaan kuadratnya. Oke, soal nomor 17. Diketahui persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nah, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah A. 3X kuadrat dikurangi 25X dikurangi 58 sama dengan 0. B.
3x kuadrat dikurangi 25x ditambah 58 sama dengan 0. C. 3x kuadrat ditambah 25x dikurangi 58 sama dengan 0. Dan D. 3x kuadrat ditambah 25x ditambah 58 sama dengan 0. Oke, pertama kali kalian harus mencari jumlah akar-akarnya dari persamaan 3x kuadrat dikurangi 7x ditambah 10 sama dengan 0. Kemudian hasil kali akar-akarnya, baru kemudian kalian masuk ke persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebihnya. Kalau 3 lebihnya berarti X1 sama dengan alfa ditambah 3. X2 sama dengan beta ditambah 3. Silahkan dilanjutkan. Soal nomor 18. Diketahui persamaan kuadrat 7x kuadrat ditambah 15x dikurangi 26 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Maka nilai dari X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2 berturut-turut adalah A. Negatif 15/7 dan negatif 26/7. B. Negatif 15/7 dan 26/7. C. 15/7 dan negatif 26/7. D. 15/7 dan 26/7. Oke, kalian cari dulu. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Silahkan dicari. Soal nomor 19. Diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang 10 cm lebih panjang dari lebarnya. Jika luas persegi panjang tersebut adalah 484 cm persegi, maka keliling persegi panjang tersebut adalah A. 48 cm, B. 56 cm, C. 64 cm, dan D. 68 cm. Oke, pertama kali kalian mencari dulu luas luas persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar. Nah, panjangnya kalian ganti dengan 10 lebih panjang dari lebarnya, berarti L ditambah 10. Kemudian L-nya tetap L, kemudian disama dengankan 484 dan kalian cari L dulu. Setelah itu ketemu dengan P, baru kalian mencari keliling persegi panjang. Yang rumusnya adalah 2 kali P ditambah L. Oke. Soal nomor 20. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 16x dikurangi 19 sama dengan 0, maka jumlah akar-akarnya dan hasil kali akar-akarnya berturut-turut adalah A. 16/3 dan 19/3, B. 16/3 dan negatif 19/3, C. Negatif 16/3 dan 19/3, dan D. Negatif 16/3 dan negatif 19/3. Oke, silakan dicari. Soal nomor 21. Diketahui persamaan kuadrat 5x kuadrat ditambah 9x ditambah 12 sama dengan 0. Tentukan nilai x1 kuadrat x2 ditambah x1 x2 kuadrat adalah A. Negatif 9/5, B. 12/5, C. Negatif 108/5, D. 108/5. Oke, silahkan dicari. Pertama kali kalian mencari dulu jumlah akar-akarnya atau X1 ditambah X2 berapa, kemudian X1 dikali X2 berapa, baru kalian masuk ke persamaan X1 kuadrat X2 ditambah X1 X2 kuadrat. Oke. Soal nomor 22. Yang bukan merupakan cara untuk mencari akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A, B, dan C bilangan real dan A tidak sama dengan 0 adalah A. Memfaktorkan, B. Melengkapkan kuadrat sempurna, C. Menggunakan determinan ordo 2 kali 2, dan D. Menggunakan rumus kuadratik. Lalu silakan pilih mana yang bukan merupakan cara mencari akar. Soal nomor 23.
Diketahui persamaan kuadrat dengan jumlah akar-akarnya negatif 9/5 dan hasil kali akar-akarnya 12/5, maka persamaan kuadrat tersebut adalah A. 5x kuadrat ditambah 3x ditambah 108 sama dengan 0. B. 5x kuadrat dikurangi 3x ditambah 108 sama dengan 0. C. 5x kuadrat ditambah 3x dikurangi 108 sama dengan 0. Dan D. 5x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 108 sama dengan 0. Oke, persamaan kuadrat baru, persamaan kuadrat yang akar-akarnya sudah ada, di situ tinggal x kuadrat dikurangi jumlah akar-akarnya ditambah hasil kali akar-akarnya sama dengan 0. Oke. Soal nomor 24. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 14x ditambah 20 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nah, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 4 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. A. 3x kuadrat dikurangi 38x ditambah 124 sama dengan 0. B. 3x kuadrat ditambah 38x dikurangi 124 sama dengan 0. C. 3x kuadrat dikurangi 38x dikurangi 124 sama dengan 0. Dan D. 3x kuadrat ditambah 38x ditambah 124 sama dengan 0. Oke, pertama kali kalian cari dulu jumlah akar-akarnya dan hasil kali akar-akarnya dari persamaan 3x kuadrat dikurangi 14x ditambah 20 sama dengan 0. Baru setelah itu kalian mencari persamaan kuadrat baru yang akarnya 4 lebihnya. Nah, jika akarnya 4 lebihnya berarti persamaan kuadrat baru akar-akarnya adalah X1 sama dengan alfa ditambah 4 dan X2-nya sama dengan beta ditambah 4. Silahkan dicari. Soal nomor 25. Diketahui persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 13x ditambah 9 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nah, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 kurangnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. A. 4x kuadrat ditambah 37x ditambah 84 sama dengan 0. B. 4x kuadrat ditambah 37x dikurangi 84 sama dengan 0. C. 4x kuadrat dikurangi 37x ditambah 84 sama dengan 0. Dan D. 4x kuadrat dikurangi 37x dikurangi 84 sama dengan 0. Oke, kalian cari dulu alfa ditambah beta atau jumlah akar-akar dan alfa dikali beta atau hasil kali akar-akar dari persamaan 4x kuadrat ditambah 13x ditambah 9 sama dengan 0. Baru setelah itu kalian susun persamaan kuadrat barunya yang akar-akarnya 3 kurangnya. 3 kurangnya berarti akarnya X1 sama dengan alfa dikurangi 3 dan X2-nya sama dengan beta dikurangi 3. Silahkan disusun persamaannya. Soal nomor 26. Diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang 5 cm lebih panjang dari lebarnya. Nah, jika luas persegi panjang tersebut adalah 300 cm persegi, maka keliling persegi panjang tersebut adalah A. 40 cm, B. 50 cm, C. 60 cm, dan D. 70 cm. Oke? Karena yang diketahui adalah luas persegi panjang, berarti kalian pakai rumus luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Sedangkan panjangnya 5 lebih panjang dari lebarnya. Jadi, panjang kalian ganti dengan L ditambah 5. Kemudian dikali dengan lebarnya, L, baru disama dengankan 300. Kemudian kalian ubah menjadi persamaan kuadrat dan cari L-nya berapa. Setelah L ketemu, kalian bisa mencari P-nya dan baru bisa mencari keliling persegi panjang tersebut. Dengan rumus 2 kali P ditambah L. Oke? Soal nomor 27. Diketahui beberapa persamaan kuadrat seperti berikut. Nah, persamaan yang manakah yang senilai atau ekuivalen dengan persamaan 2x kuadrat ditambah 11x ditambah 7 sama dengan 0.
adalah A. 2x kuadrat ditambah 11x sama dengan 7. B. 2x kuadrat ditambah 11x sama dengan negatif 7. C. 2x kuadrat ditambah 7 sama dengan 11x. D. 2x kuadrat dikurangi 7 sama dengan negatif 11x. Oke, ini hanya dengan satu cara, dengan PRGT. Pindah ruas, ganti tanda. Oke, kalian pasti bisa. Soal nomor 28. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 19x ditambah 23 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 7 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah A. 2x kuadrat ditambah 47x ditambah 254 sama dengan 0. B. 2x kuadrat dikurangi 47x ditambah 254 sama dengan 0. C. 2x kuadrat ditambah 47x dikurangi 254 sama dengan 0. Dan D. 2x kuadrat dikurangi 47x dikurangi 254 sama dengan 0. Oke, seperti yang di depan, kalian harus sudah hafal langkah-langkah pertama untuk mencari persamaan kuadrat baru. Oke. Soal nomor 9. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 7 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nah, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 10 kurangnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Berarti persamaan kuadratnya adalah A. 3x kuadrat ditambah 52x ditambah 27 sama dengan 0. B. 3x kuadrat dikurangi 52x ditambah 27 sama dengan 0. Dan C. 3x kuadrat ditambah 52x dikurangi 27 sama dengan 0. D. 3x kuadrat dikurangi 52x dikurangi 27 sama dengan 0. Oke, kalian harus sudah terlatih dengan soal-soal yang seperti ini. Karena yang di depan sudah ada. Oke. Nah, soal nomor 30 atau soal yang terakhir. Kebun milik Pak Hendrawan berbentuk persegi. Nah, jika luas kebun tersebut adalah 900 meter persegi, maka keliling kebun Pak Hendrawan tersebut adalah A. 100 meter, B. 110 meter, C. 120 meter, dan D. 130 meter. Oke, karena di sini kebunnya berbentuk persegi, berarti kalian tahu luas kebun berbentuk persegi, berarti sisi kali sisi akan sama dengan 900 meter persegi. Nah, kalian pasti tahu S-nya berapa atau sisinya berapa. Nah, baru setelah itu kalian bisa mencari keliling kebun Pak Hendrawan. Keliling persegi, rumusnya apa? Oke, bisa. Nah, silakan kerjakan penilaian harian 2, persamaan kuadrat. Tulis jawaban kalian di file Excel yang sudah disediakan dengan menulis huruf A, B, C, atau D dengan huruf kapital dan kirimkan langsung via WA Ibu sebelum jam 16.00 atau jam 4 sore. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.